Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, alamin. Robi sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berkumpul di dalam Zoom Maya pada pertemuan ke-11. Ke-11 kita kemarin dua pertemuan sudah membahas tentang analis data. Sekarang kita masuk di 5 pertemuan akan datang tentang etika dan isu hukum informasi teknologi ya. Kita masuk ke dalam etika dan isu hukum IT. Langsung saja. Nah, ini etika teknologi informasi, etika di dalam teknologi informasi atau TI, di mana mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang mengarahkan tindakan individu dan organisasi dalam pengembangan, penggunaan, dan manajemen teknologi informasi. Nah, etika TI ini mencakup pertimbangan seperti privasi, keamanan, data, transparansi, dan tanggung jawab sosial terkait dengan teknologi. Ya, jadi setiap individu maupun organisasi prinsipnya yaitu mengembangkan ya, misalnya aplikasi dikembangkan menjadi yang lebih mutakhir ya, diberikan ininya. Lalu tentunya setelah dibikin atau dikembangkan kan harusnya digunakan ya. Nah, yang menggunakan tadi ya, mereka individu dan organisasi itu menggunakan, lalu juga memanajemen teknologi informasi. Nah, di dalamnya si moral tadi harus menjaga privasi ya, privasi data dirinya sendiri, keamanannya, data-datanya, transparansi dalam penggunaan dan tanggung jawab sosial terkait penggunaan seperti itu. Lalu hukum teknologi informasi ini, hukum TI adalah kerangka regulasi yang mengatur penggunaan, pengembangan, dan distribusi teknologi. Sama hal dengan tadi prinsip dari etikanya, ya hukumnya juga sama. Hukumnya itu mengatur dari mulai penggunaannya, pengembangannya, pendistribusian teknologi ini ya. Didistribusikan ke mana saja. Makanya harus di instansi ya, di instansi tidak bisa di instansi lain. Jadi ketika tidak balance itu terjadilah itu tadi ya, hacker ya yang sekarang lagi marak, dan kominfonya biasa saja. Ini mencakup aspek-aspek hukum seperti hak kekayaan intelektual, hak ya, privasi data, keamanan cyber, kontrak elektronik, dan tanggung jawab hukum terkait penggunaan teknologi. Di situ ya. Jadi haki kan, nah yang membuat aplikasi siapa yang membuatnya? Karena saya berarti kan punya haki. Nah, ada yang menduplikat berarti kan itu suatu hukum, pelanggaran hukum ya. Privasi data sama ya, data diambil orang-orang lain tanpa sepengetahuan atau izin. Itu terkait dengan hukum ya, keamanan cyber sama, keamanan juga ya. Kontrak elektronik, tanggung jawab hukum. Nah, itu kaitan dengan hukum ya nantinya ya. Nah, hukum TI ini dirancang untuk melindungi hak dan kewajiban individu khususnya organisasi dan masyarakat secara umum ya, dalam konteks penggunaan teknologi informasi ya itu tadi. Kalau masyarakat secara umum ya kita yang kemarin data IDN, nah, itu yang terkena dampak semua ya, sampai masyarakat KIP tidak cair kan, tidak bisa ini, apalagi yang lain-lain lah yang berhubungan dengan keuangan, data-data pemerintahan lain, nah, seperti itu terganggu. Nah, dalam prakteknya etika dan hukum TI ini sering saling terkait, pasti terkait ya, sering. Dengan etika memberikan landasan moral untuk tindakan, sementara hukum memberikan kerangka hukum yang mengatur perilaku dalam konteks teknologi informasi. Jadi etika nama kudu kumaha menjaga kan, beretika. Nah, hukum membatasi dengan kerangka hukum diatur ya perilaku kita oleh hukum. Nah, keduanya bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan etis dalam penggunaan teknologi informasi. Berikutnya ada etika bisnis. Nah, kalau di sini etika bisnis ini berhubungan dengan berbagai pertanyaan etika yang harus dihadapi manajer sehari-hari ini. Ya, terkaitan dengan seorang manajer ya, etika yang harus dia hadapi sehari-hari. Lalu ada etika teknologi. Di sini etika ini mencakup prinsip-prinsip etika teknologi
proporsional hal yang baik yang dicapai dari penerapan teknologi informasi dan ujung-ujungnya resiko yang akan terjadi setelah adanya penerapan teknologi informasi. Nah, itu ya, dari proporsional awal dulu, hal yang baiknya dicapai apa, resiko yang nanti akan terjadi apa. Lalu persetujuan berdasarkan informasi. Jadi yang terkena dampak dari TI harus memahami beberapa resikonya ya. Itu jadi harus disetujui dulu dari awal. Oh, risikonya ini. Jadi harus yang terkena dampak harus bisa memahami itu ya. Keadilan, yaitu manfaat dan beban teknologi tersebar secara adil yang tidak menerima manfaat tidak mendapat resiko ya. Dia memanfaatkan teknologi, oke, mengenai resiko itu dia tanggung ya. Yang tidak memanfaatkan tidak perlu ikut-ikut menanggung resiko. Lalu meminimalisir risiko. Jadi seharusnya sebuah TI ini harus diimplementasikan dengan sedemikian rupa untuk menghindari risiko yang tidak perlu ada. Nah itu ya. Jadi sebetulnya ada risiko tapi harus bisa diminimalisir ya. Nah itu dalam pengimplementasiannya. Ada mah ada tapi harus diminimalisir dan dihindari lah kalau perlu tidak ada itu. Lalu ada menurut AIPT, menurut Association of Information Technology Professional, ada meliputi mengenai penggunaan akses, modifikasi, dan penggunaan hardware, software, data, atau sistem jaringan secara tidak sah. Nah, itu ya, jadi itu menjadikan pelanggaran ya. Lalu pemberian informasi secara tidak sah, nah itu juga melanggar hukum. Pembuatan salinan software secara tidak sah, nah, adanya. Saya juga biasanya sering pakai bajakan, nah itu ya dari AIPT sangat dilarang ya. Salinan mengingkari akses pemakai akhir hardware, software, data, atau sistem jaringan sendiri. Lalu menggunakan atau berkonfigurasi untuk menggunakan sistem komputer atau jaringan untuk secara ilegal mendapatkan atau properti berwujud. Nah itu juga sebuah pelanggaran ya. Penyalahgunaan umum email ya meliputi pengiriman spam, pelecehan, surat berantai, reproduksi, virus, bom dan lain-lainnya itu sangat beda ya. Penggunaan dan akses tidak sah mengenai berbagai password dan akses di dalam jaringan tanpa izin ya. Melanggar atau memalsukan hak cipta. Jadi menggunakan software ilegal lalu menyalin situs web dan logo yang dipatenkan. Itu jadi itu pelanggaran ya. Memasukkan pesan ke news group yang tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan. Transmisi data rahasia menggunakan inet untuk menerbitkan rahasia dagang. Lalu pornografi pasti banyak iklan oke loba. Mengakses, menampilkan sampai menyebarkan. Tapi tidak iklan pasti ayat tanya. Hacking juga ya, sniper, spoofing, Trojan horse, backdoor, Pelicos, Applet, Wara Railing, Logic Boom, password checker dan lain-lain. Nah, itu dah itu bentuk-bentuk hacking, download atau upload yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, menggunakan internet untuk hiburan. Nah, penggunaan ISP eksternal menggunakan ISP untuk terhubung dengan internet untuk menghindari deteksi. Lalu kerja sampingan. Gitu ya. Etika dari seorang TI ya atau etika dari kita yang memanfaatkan teknologi informasi. Nah, pihak yang tidak bertanggung jawab ini biasanya memodifikasi situs internet ya. Situs dimodifikasi sedemikian rupa. Contoh halnya di dunia perdosenan ada misalnya situs jurnal. Jurnal A dengan jurnal B sama nya dimodifikasi sama dia, ganti link doang. Yang masuk uangnya ke sana ke tempat duplikasinya. Tapi ketika dicek tidak ada publikasinya. Uang sudah masuk, publikasi hangusnya. Lalu memasukkan kartu kredit untuk belanja ya. Memasukkan email, melakukan atau memasukkan transaksi e-commerce ya gitu ya. Bikin transaksi banyak terjadi transaksi palsu, membuat virus komputer, nah itu juga ya.
orang yang tidak bertanggung jawab, menyerang, memecatkan saluran internet, nah itu memacetkan ya. Jayur jangan komentar ya, itu dia. Jadi pihak yang tidak bertanggung. Lalu keperluan sistem informasi, peminjaman, integrasi informasi, pengamanan kerahasiaan data, lalu pemastian kesiagaan sistem informasi, dan memastikan memenuhi peraturan hukum dan bakuan yang berlaku. Ya. Nah, aspek keamanan sistem informasi sangat luas sehingga dapat dibagi menjadi 11 bidang domain sudut pandang. Nah, dari ke-11 bidang ini bersifat universal sehingga pada prinsipnya supaya untuk berbagi sistem informasi dan distribusi atau distro. Lalu selintas atau yang ditinjau pada dasarnya hal yang itu aja, namun dari 11 sudut pandang yang berbeda. Nah, pelaksanaan pengelolaan keamanan atau security management practice. Jadi mempelajari apa sih? Mengidentifikasi aset atau informasi perusahaan. Ya. Identifikasi asetnya, informasinya, apa saja sih yang ada di perusahaan itu. Lalu menentukan tingkat pengamanan aset tersebut. Nah, ini mah cukup biasa, tidak perlu diamankan, bisa juga. Pilih mana tingkatan pengamanan. Lalu menaksir anggaran keamanan yang diperlukan. Jadi mah anggarannya ada tadi tidak perlu tidak perlu dipengamankan. Nah, biayanya murahnya, mau ada diamankan ada mahal. Jadi menyelaraskan antara anggaran yang tersedia dengan aset yang akan dimiliki. Itu merupakan penanganan atau pelaksanaan pengelolaan keamanan security management praktis. Di dalamnya itu mempelajari itu. Lalu ada sistem dan metodologi pengendalian akses. Akses kontrol, sistem, dan metodologi. Lalu selanjutnya ada keamanan telekomunikasi dan jaringan telecommunication and network security. Di dalamnya mempelajari teknologi ya, terutama teknologi dalam protokol dan protokol jaringan internet di sana. Perangkat jaringan yang terkait dengan internet pastinya ya. Lalu aspek keamanan terkait yang terkait ya. Lalu selanjutnya ada kriptografi. Kriptografi ini mempelajari metode dan teknik penyembunyian ya. Apa yang terjadi yaitu hacking itu di sini ya, dipelajarinya di kriptografi. Lalu berikutnya ada model dan arsitektur keamanan seperti arsitektur dan model. Prinsip-prinsip di dalamnya mencakup hak minimum, risk profile ya. Lalu berikutnya ada pertahanan berlapis, defense in deep. Pembatasan gerbang atau checkpoint, titik terlemah, weakness link, pengamanan kegagalan, fail safe stand, partisipasi total, universal participation, aneka pertahanan, diversity of event, kesederhanaan, simplicity. Ya. Itu berikutnya ada keamanan pengoperasian. Operation security. Cakupannya mengenai pemisahan tugas dan tanggung jawab. Alur pertanggungjawaban, accountability, perekrutan sumber daya manusia, pengendalian keluaran atau masukan, pengendalian pengelolaan perubahan, ada dalam penyerangan, nah itu ya masuk dalam operasi keamanan, penyusupan atau intrusion, penanggulangan virus. Ya, cakupan dari keamanan pengoperasian itu. Jadi dipisahkan antara tugas dan wewenang seperti apa. Pertanggungjawabannya, alurnya terpisah juga ya. Perekrutan sumber daya manusia dan itu cakupan. Lalu berikutnya ada keamanan aplikasi dan pengembangan sistem application and system development security. Cakupannya mengenai tingkatan kerumitan fungsi dan aplikasi data, pengelolaan keamanan berbasis data, metodologi pengembangan aplikasi, pengendalian perubahan perangkat lunaknya. Itu yang cakupannya dari mulai kerumitan dari fungsi dan aplikasi data yang digunakan. Lalu pengelolaan keamanannya yang dibasiskan berbasis data. Metodologinya dalam pengembangan aplikasi juga ya dicakup di situ. Dan terakhir pengendalian perubahan perangkat. Di perangkatnya diperbarui atau diupdate. Lalu ada rencana kesinambungan usaha dan pemulihan bencana. Disaster Recovery and Business Continuity Plan (DRP) atau BCP.
Cakupan di dalamnya mengenai identifikasi sumber daya bisnis. Diidentifikasi dulu sumber dayanya di mana, penentuan nilai bisnis, nilainya ditentukan seperti apa, menganalisis kegagalan, impact bisnis atau BIA. Bisnis impact analysis. Ya, di kegagalan kayak gimana? Dari kegagalan tadi dianalisis juga kerugiannya seperti apa, pengelolaan prioritas dan krisis. Mana yang diprioritaskan, mana yang krisisnya. Lalu merencanakan atau perencanaan pengembangan bagaimana dari hal pengembangan tadi dibikinlah rencana implementasi. Implementasi sudah berjalan, dibikinlah rencana pemeliharaan. Berikutnya adalah hukum investigasi dan etika atau laws, integration and ethics, di mana cakupannya adalah hukum, aturan, dan etika. Hukum tadi sudah dibahasnya, berkaitan dengan etika juga, aturan dengan norma juga ya berkaitan. Lalu transaksi elektronisnya. Nah, di situ kaitannya dengan hukum ya. Lalu hak kekayaan intelektual. Tapi dijaga di sini ya. Pembajakan. Nah, pajak tadi ya seperti software yang disalin secara banyak disebarluaskan. Undang-undang keamanan dan ekspor. Dan terakhir, penyelidikan kejahatan komputer. Ini termasuk dalam hukum atau hukum integrasi dan etika. Ya. Berikutnya ada keamanan fisik, physical security. Cakupan dari keamanan fisik biasanya mengenai kawasan yang terbatas. Kamera pemantau dan detektor penggerak ya. Itu masuk ke dalam hak fisik. Bunker di dalam tanah ya. Itu keamanan juga kan, mengamankan yang bencana ya, pencegahan dan pemadaman api, pendaftarnya itu juga masuk dalam physical security. Pemagaran ya, misalnya di mana dibakar, dibanteng. Peralatan keamanan sama juga ya, alarm, kunci pintu ya. Nah, itu merupakan keamanan fisik yang ada cakupan kan physical security. Gitu. Lalu audit atau auditing, cakupannya di sini mengenai rencana audit seperti apa rencananya. Lalu setelah rencana dikendalikan ya, mengendalikannya seperti apa, tujuan kendali itu bagaimana, lalu menggunakan metode audit yang mana, setelah terpilih metodenya lakukan testing. Lalu berikutnya ada pengumpulan bukti dan teknik audit berbantuan komputer itu ya. Audit dari situ mulai dari rencana sampai pengumpulan bukti lalu diedit, dibantu dengan komputer ya. Lalu gunakan ya software antivirus dan firewall serta sering memperbaharui untuk tetap menjauhkan program yang merusak dari komputer Anda. Jadi gunakanlah software atau antivirus ya, pakai firewall juga diaktifkan, lalu seringlah diperbaharui ya untuk tetap menjadi atau menjauhkan program dari merusak. Ya, ada tadi hacker-hacker yang menyusup ya ke dalam komputer lah. Kalau kita sekarang berkaitan dengan komputer. Lalu jangan izinkan pedagang online menyimpan informasi kartu kredit Anda untuk pembelian di masa mendatang. Nah, itu ya. Jadi banyak hal yang terjadi ketika ya, kalau kita lah polisi tahu ya, kejahatan-kejahatan di dunia maya seperti apa ya, dari perdagangan online, OTP, nah CCW, CCP, nah dia aktifnya disimpan oleh mereka yang belanja, kita yang kena imbasnya kan gitu ya. Tapi jangan sampai terjadi lah ya. Jadi jangan sampai pedagang online memiliki atau menyimpan informasi kartu kredit dari kita. Setelah tadi penggunaan antivirus ya. Berikutnya yang ketiga yaitu menggunakan password yang sulit ditebak dengan berisi kombinasi angka dan huruf dan ubah sesering mungkin. Nah, itu ya, jadi kombinasi dari huruf misalnya ada tanda pagar, tanda seru, tanda tanya dulu. Nah, di awal huruf besar, di dunia mana? Dunia sengaja tapi bahasa apa baik. Siap.
Oke, mohon maaf tadi ada iklan. Kita lanjut. Sambung ya. Lalu berikutnya penggunaan password tadi ya, sampai huruf besar, ada gabungan huruf besar, huruf kecil ya. Lalu ya diusahakan sebulan sekali lah diubah password kita ya, yang berhubungan dengan keuangan pasti ya. Artilah pada mengertilah kita di kepolisian ya dengan hal ini. Lalu berikutnya gunakan password yang berbeda untuk setiap aplikasi yang berbeda untuk mempersulit hacker. Nah itu ya, 3 film kemarin, film siapa itu, Maut kan, Maut Ipar Maut. Nah itunya jadi passwordnya sama eta kene, jadi pas panggil aplikasi kalkulator itu dipanggil ya passwordnya itu aja. Nah jadi ketika aplikasi oranye, aplikasi hijaunya, nah, passwordnya harus berbeda-beda, diusahakan berbeda-beda. Nah itu untuk mempersulit si hacker ini menebak password. Nah, terutama hacker, keduanya namun yang udah pacaran atau menikah yaitu Kapoldanya ya, kepala polisi dapurnya yang menebak ya. Jadi digunakanlah password yang berbeda-beda dari setiap aplikasi. Berikutnya cara antisipasi dari tadi keamanan etik yang menghindari dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah ya. Memasang semua jalur dan pembaharuan sistem operasi. Jadi kalau ada kita connect internet, kita cek dari sistemnya pembaharuan operasi, ikutlah di pembaharuan, baru perbaharui ya semuanya seperti itu. Lalu berikutnya menggunakan versi paling baru dari penjelajahan web ya, sama juga ya. Misalnya ya kita sebut saja Google Chrome. Google Chrome harus sering diupdate ya, diupdate terus. Lalu software email juga ada ya diupdate. Program lain yang lainnya yang dimiliki ya. Lalu jangan membuka lampiran email kecuali Anda tahu sumber dari pesan yang masuk. Jadi kalau emailnya dari .bla misalnya .now lah gitunya ke belakangnya, nah itu kan ya, jangan sampai kita klik misalnya linknya ya seperti itu. Banyaklah kejadian-kejadian, sudah sering juga saudara-saudara eh, ini alami kasusnya, malah sudah ditangani ya rekan-rekan semua. Nah itu ya, dan lain-lain yang untuk menjaga data kita supaya aman ya. Nah itu kaitan dengan etik awal dulu ya, mulai dari pengertian etika dan hukum IT ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Siap, jelas Pak. Ya, jelas ya. Berarti rekaman gimana? Untuk dikirim, supaya dikirimnya bisa ngayang-ngayang nonton. Bayang naik ke jumlah. Coba kita absen dulu berarti ya.